apa kabar pemirsa? Saya Erika Widasuti senang kembali menjumpai Anda dalam Dialog Sai Bumi. Dan pemirsa, dalam rangka pengembangan ekonomi, pemerintah terus mengembangkan sarana transportasi seperti pengembangan dermaga Mesuji, pariwisata integrasi, dan juga kawasan Aerocity. Nah, bagaimana selengkapnya? Kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bapak Bambang Sumbogo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Pak, ini tadi tema kita hari ini adalah membangun sarana transportasi Lampung, di mana dikabarkan Provinsi Lampung terus mengembangkan transportasi, ada dermaga Mesuji, lalu pariwisata terintegrasi dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, kita mau terlebih dahulu menanya nih Pak, gini. Dinas Perhubungan sendiri terkait dengan bagaimana menunjang visi misi dan juga program kerjanya Pak Gubernur. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Terima kasih atas undangannya Mbak Erika. Jadi terkait dengan visi dan misi Bapak Gubernur, bahwa kita mempunyai visi yaitu Rakyat Lampung Percaya, di mana di dalam visi tersebut ada misi, ada 6 misi, di mana ada misi yang keempat yaitu mengembangkan infrastruktur dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Ini menjadi tupoksi daripada Dinas Perhubungan, di samping mungkin ada dari OPD yang lain, di mana kami memang bertugas ditugaskan oleh Bapak Gubernur bagaimana membangun Lampung dari sisi transportasi. Alhamdulillah Lampung ini provinsi yang luar biasa menurut kami, menurut saya selaku orang transportasi. Lampung memiliki moda paling lengkap. Kita memiliki moda darat, laut, udara, kereta api, sungai, danau, dan penyeberangan. Termasuk kita alhamdulillah memiliki garis pantai yang luar biasa, 1105 km. Ini menjadi potensi kita untuk bagaimana nanti mengembangkan, sejalan dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana salah satu tugas dari perhubungan adalah bagaimana mendapat pendelegasian untuk kita mengembangkan, mengoperasionalkan, menyelenggarakan terminal tipe B yang ada di kabupaten kota di seluruh Provinsi Lampung. Nah, ini alhamdulillah kami sudah mengoperasionalkan 2 terminal, yaitu Propo dan di Simpang Purwodadi ke Lampung Utara, kemudian Mulyojati di Metro. Kemudian kami juga sedang mencoba untuk nanti mengoperasionalkan yang lain. Hanya yang dilimpahkan ke kami baru 2 terminal tersebut. Tentunya ini untuk konektivitas juga, bahwa kami provinsi perlu unit-unit jaringan-jaringan yang ada di kabupaten kota. Salah satunya nanti mungkin melalui terminal. Dan yang kedua, isu yang kedua adalah menyangkut dengan rencana pelimpahan pelabuhan pengumpan regional dari pemerintah pusat kepada Provinsi Lampung yang sekarang dalam proses P3D, proses pilot project di Kementerian Perhubungan. Itu yang pertama ini nanti Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DKI dan Sulawesi Selatan, nah, Lampung menyusul. Adapun 5 pelabuhan itu yang nantinya kalau sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 432 tentang RIP, tentang tatanan pelabuhan di nasional, itu Lampung nanti yang berstatus sebagai pelabuhan pengumpan regional itu adalah 1 pelabuhan OPP Mesuji, kemudian Menggala, Maringge, Sebalang, dan Teluk Betung. Nah, ini juga nanti akan relevansi dengan konektivitas. Bagaimana nanti pelabuhan-pelabuhan ini kita buka, kita operasionalkan dalam rangka menunjang konektivitas yang ada di Lampung. Dari aspek itu isu yang penting yang harus saya laksanakan, limpahan daripada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di samping alhamdulillah kami di sisi udara sudah punya bandara internasional 1, Raden Inten 2 internasional untuk persiapan embarkasi haji.
Kami juga sudah punya bandara destinasi wisata, itu M Taufik Kemas dulu Pekan Serai. Kami juga sudah mengoperasikan enklas sivil bekerjasama dengan Lanudat Gatot Subroto, itu sebagai enklas sipil, kombinasi antara militer dengan sipil. Dari sisi barat, koridor tengah, kita sudah memiliki semua bandara kita, totalnya sebenarnya ada 11. Itu 2 umum, 2 militer, dan 7 itu bandara yang statusnya khusus untuk perkebunan. Nah, kemudian dari aspek kereta api kami juga terus membangun bagaimana nanti ini sudah program untuk membangun shortcut untuk memindahkan kereta api dari kota Bandar Lampung ke arah luar karena kepadatan volume daripada batu bara yang targetnya sekarang baru 23 terrealisasi per tahun, nanti 45 juta ton, dan akan membangun terminal lagi di Tarahan. Kemudian dari aspek terminal darat, kita sekarang alhamdulillah punya penyeberangan yang bagus, ada opsi, ada klaster cepat lambat, didukung oleh alhamdulillah jalan tol. Kita juga alhamdulillah sekarang ini pergerakan di Lampung mobilisasinya sangat lancar dengan adanya tol, sehingga dari aspek darat ini sangat mendukung. Termasuk nanti kita juga sedang bagaimana mengupayakan memiliki lagi satu terminal tipe A, yaitu di Petan Subing di Terbangi. Itu sudah ditetapkan oleh pusat menjadi KPBU, nanti yang membangun. Sedang on progress ya Pak ya? Ya, on progress. KPBU sedang di groundbreaking kan, nanti sedang dilelangkan. Di samping nanti Raja Basa mungkin tetap akan dikembangkan, untuk sementara mungkin perpindahannya masih dalam kajian. Termasuk alhamdulillah dengan tol kita juga pelabuhan Panjang semakin tumbuh dan berkembang untuk langsung bisa melakukan ekspor-ekspor ke luar negeri. Mungkin itu dari kacamata kami, ditambah mungkin sejalan dengan program Pak Jokowi mengenai tol laut, kami akan membuka akses-akses sungai-sungai yang ada di Lampung, Sungai Mesuji, Sungai Tulang Bawang, dan Sungai Seputi Sekampung. Untuk bagaimana sekarang masalahnya kan di muaranya buntet sedimentasi, ini akan kami buka sehingga nanti menjadi akses ekonomi, akses tol laut yang nanti bisa menggerakkan ekonomi di sepanjang sungai yang melintasi beberapa kabupaten yang ada di Lampung, dan ini potensial sekali untuk nanti Lampung maju. Mungkin itu semua. Itu kalau tadi Bapak mengatakan bahwa Lampung ini salah satu yang patut berbangga karena darat, laut, udara semuanya lengkap begitu ya Pak ya. Siap. Tapi kalau untuk dari Dinas Perhubungan sendiri tadi kita mendukung adanya program kerja atau visi misi gubernur. Nah, apakah akan melakukan semacam pengutamaan dari pelabuhan-pelabuhan utama seperti itu, atau seperti tadi ada Pak pelabuhan-pengumpan regional dan lain sebagainya. Tapi kita harus jeda sejenak, jawabnya setelah pesan-pesan berikut ini Pak Bambang. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. paut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews.
yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sai Bumi. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Bambang Sumbogo. Pak Bambang, tadi sudah dikatakan bahwa Lampung ini sangat-sangat kaya gitu ya, akan transportasi dengan lengkap, ada udara, laut, dan juga darat. Nah, apakah dari semua itu memang saat ini Dinas Perhubungan sedang memproyeksikan untuk mengutamakan pelabuhan-pelabuhan ataupun dermaga utama, atau sedang mendorong adanya tadi pelabuhan pengumpan dan lain sebagainya? Siap. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Gubernur Pak Rinald Junedri dan Ibu Wakil Gubernur Bu Nuni ini konsen sekali dengan masalah transportasi, terutama Pak Gubernur, dan beliau memang mengetahui betul tentang transportasi di Lampung karena beliau adalah ketua tim dulu pengembangan udara, pengembangan kereta dan sebagainya. Nah, terkait dengan masalah laut, beliau juga konsen dengan pengembangan pelabuhan Panjang. Jadi pelabuhan Panjang ini merupakan kekayaan alam yang luar biasa sekali, bahwa draftnya itu air kedalamannya itu sampai 14 meter sehingga kapal-kapal besar bisa masuk dan tidak perlu ada reklamasi pengerukan dan sebagainya, karena arusnya muter sehingga ini luar biasa. Dan alhamdulillah banyak program-program beliau yang terkait ekspor dan sebagainya sudah berjalan sekarang kan di pelabuhan Panjang. Nah, ini juga membuktikan dari data kita lihat sekarang pelabuhan Panjang ini semakin bergeliat, banyak komoditi yang dengan kargo peti kemas semakin meningkat, karena banyak sekarang arus peti kemas itu dari Sumsel justru lewat tol, dengan tol sekarang hanya 4-5 jam, kalau pribadi kan 3,5 jam, kalau truk ya mungkin berkisar 5 jam lah, itu sudah sampai Lampung. Dan kemarin dari hasil riset, dari hasil inventarisasi Pelindo, bahwa dengan memanfaatkan pelabuhan Panjang, per unit kosnya kontainer bisa menekan sampai 2 juta per biayanya, per peti kemas. Ini kan luar biasa. Ya, akhirnya nanti akan berpindah ke mana pelabuhan Panjang. Nah, Pak Gubernur sudah antisipasi nanti bagaimana untuk sekarang kan lalu lintas yang melintasi PJR itu Jalan Sutami, Jalan Soekarno-Hatta kan luar biasa, sudah padat karena memang banyak truk yang ke pelabuhan. Nah, ini inisiasi beliau untuk bagaimana nanti adanya tol Lematang ke pelabuhan langsung. Oke, ini bicara tentang tol juga, transportasi darat ya Pak. Apakah ada isu-isu seperti overloading yang masih marak juga nih Pak di Lampung, dan apakah memang ada kebijakan-kebijakan khusus dari Dinas Perhubungan? Yeah. Mungkin sebentar saya sebelum ke overloading terkait dengan masalah pelabuhan, Pak Gubernur tidak hanya fokus di pelabuhan Panjang, namun beliau fokus lagi bagaimana sekarang akan mengembangkan pelayanan logistik ke Babel ya, ke Lampung, Bangka Belitung, karena memang potensi logistik Lampung selama 2 tahun beliau memimpin ini juga luar biasa, hasil pertaniannya bahkan nomor 1 beras di Indonesia, dan belum yang ternaknya dan sebagainya. Ini akan kelebihan surplus dari Lampung ini akan didorong ke Bangka Belitung yang membutuhkan, yang sekarang biaya ekonominya tinggi karena harus ngambil dari DKI. Ini luar biasa, tugas kami juga di samping Panjang. Berarti nanti ada opsi mungkin menuju Bangka Belitung. Di samping yang tadi kami sampaikan Mbak, itu begitu nanti kita mendapatkan limpahan 5 pelabuhan regional yang sekarang dalam proses P3D, Mesuji, Manggala, Maringge,
kemudian Sebalang dan Teluk Betung, harapnya juga menjadi trigger ekonomi lagi untuk bagaimana menggerakkan menjadi inlet-outlet Lampung di bidang logistik untuk baik perdagangan antar daerah maupun perdagangan antar pulau, bahkan mungkin kalau bisa ya ekspor ke luar negeri kan, seperti dulu masalah udangnya punya Bratasena dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan bahkan nanti Teluk Betung alias Sebalang akan kita kembangkan menjadi, kalau sudah dilimpahkan, menjadi pelabuhan pariwisata, sehingga bisa mendorong menjadi hubnya Bandar Lampung menuju ke gugus Teluk Lampung. Di sana ada potensi Pahawang, ada potensi Legundi, ada potensi Sebesi yang luar biasa, bahkan bisa connect langsung nanti ke Kiloan. Nah, ini akan kita kemat, kita packaging menjadi satu potensi yang nanti bisa menumbuhkan Lampung dari sektor pariwisata. Nah, kemudian menyangkut tadi apa overloading ya, Mbak? Ya, jadi memang ini mungkin kalau overloading lebih kepada sektor darat. Jadi memang konsentrasi Pak Gubernur terkait dengan sektor darat ini juga luar biasa, terkait masalah terminal, kemudian juga di samping penyeberangan, adanya nanti mungkin pengembangan Bakauheni Harbor City, dan masalah overloading ini memang program Pak Menteri Perhubungan melalui Ditjen Darat yang disupport oleh hampir semua gubernur, termasuk Bapak Gubernur Lampung kemarin sudah melakukan normalisasi truk yang ada di Lampung. Beliau langsung potong kemarin di Soekarno-Hatta, ada di satu pabrik bersama Pak Kapolda, Pak Inspektur, melakukan normalisasi terhadap truk-truk yang diindikasi overloading. Karena sekarang banyak truk itu namanya odol, over dimensi dan overloading. Jadi kendaraan yang over dimensi, panjangnya, tingginya melampaui ke atas kendaraan, itu pasti overloading, akan melanggar muatan. Salah satu upayanya adalah dengan normalisasi. Normalisasi itu berupa pemotongan panjang, jika itu lebih dari wheelbase kali 0,625 jarak wheelbase itu pasti dipotong. Kemudian tingginya juga sudah ada ketentuannya, tidak boleh melebihi dari ketentuan yang sudah diketentuan, seperti misalnya itu dump truck harus ketinggiannya 90, kemudian misalnya itu truk biasa, dump biasa itu tidak boleh lebih dari 1 meter dan sebagainya. Ini sudah ada aturannya. Bagaimana nanti target kita adalah menormalisasi, nanti target 2 Januari 2023 adalah zero overloading, sehingga tidak boleh kendaraan yang over dimensi dan overloading untuk menyeberang. Itu targetnya, menyeberang ke Pulau Jawa. Dari Jawa pun dilarang menyeberang. Termasuk nanti skenario kedua adalah akan melarang kendaraan-kendaraan untuk masuk jalan tol. Skenario ketiga, jika masih terdapat banyak pelanggaran, mungkin akan melarang kendaraan beroperasi di jalan nasional dan jalan provinsi dengan pengawasan melalui jembatan timbang. Itu skenario. Ini menarik juga tadi mengenai kerjasama juga ya Pak dengan Bangka Belitung. Nah, ini kerjasama yang dilakukan antara Bangka Belitung dan juga Lampung ini terutama dalam hal segi transportasi gitu. Kalau tidak salah akan membangun transportasi laut. Nah, ini bagaimana detailnya Pak? Ya, jadi kemarin Bapak Gubernur sudah melaksanakan yang menjadi dasar kenapa melaksanakan penyeberangan logistik, itu ada Rakor Group se-Sumatera di Bengkulu, kemudian di Bangka, kemudian ditambah sudah MOU kemarin Pak Gubernur di Bangka, sudah ditindaklanjuti bahkan PKS antara BUMD. Nah, ini kan berarti ini bergulir mengelinding. Nah, artinya bahwa ketika kami posisi Dinas Perhubungan adalah fasilitasi keterkaitan dengan untuk pelayanannya ada 2 aspek. Satu yang harus disiapkan adalah sarana untuk pengangkutannya, yaitu kapal ro-ro yang akan mengangkut logistik tersebut. Kapal ro-ro ini kaitannya nanti ke rute, ke trayek. Ada 2 trayek yang bisa ditempuh. Itu apakah melalui penyeberangan perintis darat, yang kedua atau melalui program perintis laut. Dua-duanya bisa, dua-duanya disubsidi oleh pemerintah pusat, sehingga nanti bisa menekan hak ekonomis. Kemudian yang kedua, kita harus bagaimana menyiapkan infrastruktur tadi Mbak, terkait dengan Sungai Sidang. Di sana di Mesuji memang ada beberapa dermaga yang menjadi opsi daripada untuk menjadi origin destination dari logistik tersebut. Ada
yaitu dermaga yang kemarin sudah kita ini kan, satu punya pemerintah itu ada punya Sungai Sidang, kemudian yang kedua adalah punya Tanah Merah. Jadi nanti tinggal bagaimana opsinya. Ini harus disesuaikan dengan kapal yang akan melayani. Kita sih harapannya bisa percepatan nanti sehingga trayeknya ada, kemudian infrastrukturnya ada. Nah, infrastruktur ini kami karena memang sekarang masih menjadi domain kewenangan pemerintah pusat. Pak Bambang. Yeah. Baik, ya. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Sai Bumi. Kita akan segera kembali. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, api pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Sai Bumi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat terputus nih Pak. Boleh dilanjutkan kembali Pak Bambang. Terima kasih. Jadi memang ini kami akan intens rapat terus terkait dengan logistik mesuji ke Bangka. Nah, memang ada 2 skenario juga. Kalau memang mau butuh percepatan, berarti kan kita harus bagaimana mendorong mungkin melalui Panjang dengan rute perintisnya mungkin dengan perhubungan laut. Namun kita harus kaji apakah itu ekonomis tidak, karena dari Panjang menuju ke Mesuji saja itu jaraknya sudah 450 kilo. Mesuji, bibir pantai Mesuji ke arah Sade itu yang ada di Bangka itu sudah jaraknya sudah 144 kilo, sehingga itu tidak efektif menurut saya. Nah, namun kita akan kaji. Ya, nanti tinggal opsinya saja. Memang yang layak, yang bagus, yang jarak dekat itu kalau dari tadi Sungai Sidang ke pantai itu 33 kilo, Tanah Merah ke pantai 14, ke sisir pantai itu 14 kilo, itu jarak lautnya cuma 144 kilo. Nah, ini saya pikir nanti akan lebih efisien dan efektif. Tapi apapun tetap akan kita coba kalau bisa kita realisasikan dengan waktu segera, karena MOU sudah, kemudian ini juga sudah, PKS tinggal go ahead saja pelaksanaannya nanti seperti apa. Ya, baik.
Kalau begitu Pak Bambang, untuk tadi kerjasama antara Bangka Belitung dan juga Provinsi Lampung begitu ya. Nah ini kita juga berbicara mengenai pengembangan ke arah Aerocity. Nah ini apakah memang sudah dicanangkan juga oleh Provinsi Lampung begitu Pak? Terkait mungkin dengan masalah Aerocity kawasan kesehatan ini juga menjadi konsen dari Bapak Gubernur. Ini inisiasi beliau juga dengan Pak Menteri Erick Thohir dan waktu itu Pak Budi Karya juga. Nah mau memanfaatkan ini. Nah ini memang secara makro nanti mungkin Pak Gubernur kan ini menjadi beliau, kebijakan beliau, hanya kami Dinas Perhubungan siap mendukung, siap memfasilitasi dan siap untuk berkoordinasi dan berintegrasi dengan pemangku kepentingan yang lain seperti Angkasa Pura, kemudian dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya. Kami siap karena itu program bagus sekali untuk bagaimana membangun Aerocity di Lampung dikaitkan dengan program kesehatan, dan ini belajar dari COVID-19 yang ternyata orang tidak bisa ke luar negeri karena mau berobat, nanti bisa ke Lampung kalau ada hal-hal yang mungkin terjadi emergensi seperti saat ini. Dan memang lahan di sebagian di Terminal 2 seberang landasan memang sudah lahan Pemda, sehingga enak nanti kita untuk mengembangkannya. Nah ini kan tadi sudah ada banyak sekali ya Pak yang seperti kita menjadi pembahasan, ada bagaimana memusingkan tadi dermaga Mesuji gitu, lalu ada Aerocity dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira apakah sudah on progress semua gitu, dan kalau misalkan sudah, kira-kira kapan nih Pak akan bisa running gitu, di tahun berapa? Ya, harapan kami terkait dengan program-program Bapak Gubernur, karena kami adalah OPD pendukung, OPD di bidang TUSI masalah aksesibilitas transportasi, ini kami tetap terus upaya untuk bagaimana itu on progress ya. Jadi seperti kemarin alhamdulillah Bapak Gubernur sudah groundbreaking terkait dengan PHC. Nah ini insya Allah di masalah terkait dengan kawasan kesehatan Aerocity ini di bulan-bulan ini November Desember nanti kita akan intent dengan Angkasa Pura untuk MOU. Kemudian terkait dengan yang masalah logistik Mesuji dengan Babel, ini alhamdulillah juga sudah MOU, bahkan sudah PKS, sehingga ini tinggal terus kami intent mendorong nanti rute penyeberangannya sama infrastrukturnya. Mudah-mudahan di 2022 itu sudah bisa terwujud, atau nanti mungkin opsi mungkin komersil juga bisa ada juga opsi ketika itu memang memungkinkan. Yang jelas ini kebutuhan mendesak Mesuji Bangka ini harus segera terrealisasi. Oke, sedikit saja Pak, apa sih yang menjadi latar belakang atau alasan akhirnya Mesuji dipilih begitu Pak menjadi pelabuhan pengumpan regional? Ya sebenarnya kalau Mesuji pengumpan regional itu kan ada status itu kan memang dari PM432 Kementerian. Kalau status kenapa kok Mesuji dipilih, ini mencoba satu jarak terdekat, kemudian kedua Lampung pengen ada pusat pertumbuhan ekonomi kedua. Di Mesuji ini saya pikir bagus mewakili Lampung bagian utara. Mudah-mudahan juga nanti terkait kalau jadi food estate dan sebagainya, kawasan sana ini menjadi kawasan terbangun yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kedua Lampung, yang bisa mendorong ke berbagai provinsi, Bangka Belitung, DKI dan yang lain yang membutuhkan terkait logistik, karena sana sumber logistik juga. Baik, terima kasih Pak Bambang Subowo sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kita juga berdoa semua yang direncanakan ya untuk visi misi gubernur dan juga kerjasama tentunya di Dinas Perhubungan juga dapat terlaksana dengan baik dengan segera. Dan pemirsa, tentunya pembangunan di Provinsi Lampung harus terus kita dukung, terutama dalam segi sarana transportasi dan juga segala program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat segera terlaksana. Dan demikianlah tadi dialog Sai Bumi pada hari ini. Saya Erika Widyasuti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.